Selamat sore bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul implementasi ERP pada PT Unilever Indonesia. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rince Margarita Siregar, saya sebagai moderator. Saya Putri Juniarti. Saya Nia Anggreni. Saya Putri Yunika. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Latar belakang. PT Unilever Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pemasaran dan distribusi berbagai barang untuk dikonsumsi mulai dari alat mandi, body care, kosmetik, dan bumbu dapur. Perusahaan ini berdiri pada 5 Desember 1933 sebagai Lever Fabrieken NV pada 22 Juli 1980 diubah menjadi PT Lever Broadher Indonesia dan pada 30 Juni 1990 diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Analisis modul RP. Sistem RP adalah sebuah konsep sistem informasi yang terintegrasi yang saling berhubungan setiap masing-masing fungsi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan resource manajemen dalam sebuah organisasi. Sistem ERP sendiri merupakan perkembangan dari MRP atau Manufacture Resource Planning. Selanjutnya saya serahkan pada Rinca. Baik, kita masuk dengan kelebihan ERP, di mana terdiri dari 4 poin. Yang pertama, mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menurunkan inventory atau penyimpanan barang. Yang keempat, kontrol keuangan perusahaan makin meningkat. Kekurangan ERP, yang pertama, customization yang terbatas dari perangkat lunak ERP. Yang kedua, sistem ERP yang sangat mahal. Yang ketiga, sistem bisa terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan keperluan dari pelanggan. Next. Baik, kita masuk dengan pemodelan ERP, yang dimana berpusat pada central database yang terbagi dua, yaitu corporate reporting dan human resource management. Yang dibagi dua juga, sebelah kanan dan kiri. Yang di sebelah kirinya ada sales dan distribution dan service application. Itu termasuk dengan customers. Sebelah kanannya terbagi tiga. Yang pertama financial application, yang kedua manufacturing application, yang ketiga inventory management. Itu termasuk dengan supplier. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Putri Juniarti. Modul-modul ERP. 1. Production Planning, perencanaan produksi. Merupakan perencanaan tentang segala aktivitas produksi berkenaan dengan jenis produk, volume, biaya, dan segala hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan produk tersebut. Kedua, Finance and Controlling, atau keuangan dan pengendalian. Penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT Unilever Indonesia, TBK, dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sistem ini memberikan informasi yang akurat dan real-time mengenai kinerja perusahaan dan memungkinkan manajer di semua tingkatan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, itu sumber daya berbagi atas tiga. Satu, yaitu pengadaan, yaitu proses rekrutmen dan orientasi seperti program latihan kerja. Kedua, penggunaan, yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya.
Ketiga, pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga karyawan juga dapat merasa puas bekerja bersama PT Unilever. Yang keempat, yaitu warehouse management atau manajemen gudang. Warehouse management dilakukan untuk mengoptimalkan kapasitas gudang, meningkatkan keakuratan persediaan, meningkatkan produktivitas pekerja gudang, dan untuk meminimasi biaya mulai dari material masuk sampai material keluar. Yang kelima, yaitu business warehouse atau gudang bisnis. Pengelolaan dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab juga sudah dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dan standar perusahaan yang diterapkan dalam Code of Business Principles, yaitu COBP. Penerapan COBP tersebut juga disosialisasikan dengan mitra bisnis, termasuk pemasok dan distributor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia. Tujuan penerapan ERP PT Unilever Indonesia. Sistem ini akan mendukung peningkatan kapasitas perencanaan dan kemampuan PT Unilever Indonesia dan dapat mengurangi siklus waktu perencanaan dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dengan demikian membantu perusahaan dapat lebih cepat merespon permintaan pasar. Yang kedua, penghematan biaya tetap menjadi bagian penting dari keseluruhan strategi supply chain, mulai dari pemasok, produksi hingga logistik. Dengan sistem SAP yang telah beroperasional penuh serta kerjasama tim yang tinggi PT Unilever Indonesia siap mendukung target pertumbuhan Unilever Indonesia. Yang selanjutnya, manfaat penerapan ERP pada PT Unilever Indonesia. Memudahkan perusahaan dalam mengintegrasikan proses bisnis dengan sistem SAP yang ada dan juga membuat keuangan accounting system dan lainnya. Yang juga dengan penerapan ini dapat mengurangi beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam biaya pengolahan sistem yang sangat berguna untuk perusahaan. Kesimpulannya, penerapan ERP dalam PT Unilever Indonesia juga dapat membantu supply chain management atau SCM yang ada sehingga meningkatkan efisiensi pada perusahaan yang tentu dapat mengurangi beban-beban biaya. Unilever menggunakan SAP R3 yang dapat membantu perusahaannya dalam sistem informasi jumlah stok dan lainnya yang mampu meningkatkan tingkat efisiensi dan memaksimalkan hasil pendapatannya menjadi lebih besar. Sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.